apa yang Anda dapatkan? Apa yang Anda peroleh dari pekerjaan iblis menyalib Yesus? Jawab. Yang kami dapatkan di sini adalah Yesus mengalahkan semua kejahatan. Itu Yesus. Yang saya tanya Andanya, bukan Yesusnya. Yang saya tanya Anda, bukan Yesus. Dari sini biar ku jelaskan. Yang pertama, dengarkan dari sini. Yesus memenangkan itu semua. Iya, Yesus menang. Dia tidak melakukan. Dengarkan dari sini dulu, Pak. Iya, Yesus menang. Yang saya tanya Anda. Dengarkan di sini, mereka akan menyalibkan dia, dan dia tidak melakukan hal yang sama, perbuatan iblis yang sama. Dia dalam hal yang lurus, dalam hal kebaikan, itulah Yesus, dia memenangkan. Dia memenangkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang Anda dapatkan dari pekerjaan iblis? Enggak ngerti kau nanti. Enggak ngerti. Dengarkan dari sini dulu. Jelas dulu, perbuatan iblis itu adalah salah. Apa yang Anda dapatkan dari pekerjaan iblis itu? Dengarkan di sini dulu. Dengarkan dari sini dulu. Yesus itu tidak melakukan hal yang sama. Bahkan Yesus pada saat murid-muridnya itu mau melawan, bahkan memotong seorang murid dari intinya Yesus mati. Dari tentara itu, Petrus memotong telinga. Apa kata Yesus? Oh, andainya saya mau berlaksa-laksa malaikat itu untuk melawan mereka. Sekarang apa yang Anda dapatkan dari pekerjaan iblis menyalib Yesus? Jawab. Tidak ada pekerjaan iblis di situ. Memang jadi yang menyalibkan siapa? Yang jadi menyalibkan siapa? Jadi menyalibkan siapa? Perhatikan di sini. Itu adalah sudah hukumnya. Memang pada saat itu setiap orang itu kalau memang orang-orang Yahudi tidak suka maka disalibkan. Iya. Pertanyaannya apa yang Anda dapatkan dari pekerjaan iblis? Tidak tertulis dalam hal. Iya, tidak tertulis memang, tapi saya bertanya. Saya bertanya kepada Anda, bukan yang tertulis. Tidak tertulis tidak dijawab. Saya tanya Andanya. Tidak dijawab, paham kan? 1 Korintus 15:17, tanpa kebangkitan sia-sialah imanmu. Tertulis itu yang tertulis. Tentunya yang tertulis 1 Korintus 15:17, tanpa penyaliban sia-sialah imanmu dan kamu masih tetap berada dalam dosa. Itu pasti masuk neraka. Yang terbalikan fakta, yang menyesatkan banyak orang. Itulah pekerjaanmu. Itu adalah turun temurun. Orang itu masuk neraka. Mereka itu apa yang Anda dapatkan? Apa yang Anda dapatkan dari mereka masuk neraka? Dengan pekerjaan mereka menyalib Yesus, apa yang Anda dapatkan? Perhatikan dari sini ya. Itu terus dari tadi. Kau itu adalah seorang penyesat. Kok jadi lari ke saya? Kenapa lari ke saya? Iblis loh. Kok lari ke saya? Saya cuma bertanya. Sama kalian itu sama itu. Orang-orang yang menyesatkan banyak orang yang percaya kepada Yesus. Kamu nggak malu? Kamu nggak malu? Percaya kepada Yesus. Itu saudara nggak malu? Saudara nggak malu? Tidak tertulis yang kau katakan itu. Tidak tertulis. Tertulis sama kau. Filipi 2. Filipi 2. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 11. 1 Korintus 15 nomor 17. Ayo. 2 Yohanes, Galatia 2 nomor 16, nomor 21, Galatia 2, Galatia 5 nomor 4. Coba. Mampu kau jawab yang saya tanya pun. Siapa yang disalibkan itu dulu? Tidak ada urusan mau dia kodok, mau dia ayam, nggak ada urusan. Saya tidak peduli dengan yang disalib. Yang saya tanya, dari iblis siapa yang disalibkan itu? Dengan tidak ada urusan, nggak ada urusan. Yang jelas yang kau salib itu. Lalu kau berikan tema seperti ini, kau tidak tahu apa-apa. Saya bertanya sama saudara. Saya bertanya, apa yang dihadiahkan setan kepada Anda melalui salib? Yang saya tanya di sini, siapa yang disalibkan? Saya tidak peduli siapapun itu. Tidak ada urusanku dengan itu karena saya tidak menuhankan dia. Kalau tidak ada urusanmu, kenapa ada tema ini? Tema ini bertanya kepada saudara. Pakai logika dengan sehat. Saya bertanya, apa yang Anda dapatkan dari iblis yang telah menyalib? Coba. Siapa yang disalibkan dulu? Apa yang Anda dapatkan dari kerjaan iblis menyalib Yesus? Cuma siapa yang disalibkan? Apa yang Anda dapatkan dari pekerjaan iblis? Disalibkan itu cuma menurut kesaksian. Mungkin Darto Helen, mungkin Iskak, mungkin Ateng, aku nggak tahu. Yang pasti Anda menuhankan yang disalib. Otakmu itu udah rusak. Enggak masalah. Saya cuma bertanya. Saya bertanya.
Gunakan logikamu. Apa yang Anda dapatkan? Apa yang Anda dapatkan dari pekerjaan iblis menyalib Tuhan Anda? Itu pertanyaan saya. Siapa dulu? Kalau Anda tidak sanggup menjawab, silakan turun. Bukan masalah tidak sanggup. Kau tidak sanggup menjawab. Apa yang Anda dapatkan? Kau tidak mampu menjawab temamu sendiri. Saya tidak mau tahu siapa yang disalib. Yang saya tahu, dengar. Yang saya tahu, saudara, yang saya tahu, Kristen menerima keselamatan dari korban penyaliban. Kasih tahu kepada orang semua. Kristen kalau Yesus itu sudah menjadi anak Tuhan karena penyaliban. Bersaksi dulu bahwa Yesus. Maka saya bertanya, apa yang saudara dapatkan dari siapa yang disalibkan yang dilakukan oleh percuma kau iblis? berikan tema ini, tapi kau tidak tahu siapa yang disalibkan. Enggak urus. Siapa dulu yang disalibkan ini? Enggak urus. Coba beritahu. Enggak urus. Apa yang enggak urus? Bagaimana logika sehatmu ini? Terus kalau sudah ditahu apa tujuannya kalau sudah? Biar kita jelas, biar kamu bersaksi Yesus itu sudah disalibkan. Oke. Yang disalib itu bom. Terus enggak perlu saya jawab. Iya, makanya percuma kan? Percuma. Iya. Makanya saya tanya, apa yang kamu dapatkan dari pekerjaan iblis menyalib Tuhanmu? Tunggu dulu. Jika kau katakan bahwa Yesus itu telah disalibkan, maka saya akan jawab. Oke, Yesus yang disalibkan. Oke, apa manfaatnya? Yesus yang disalibkan terus. Kok jadi bertanya lagi? Kok bertanya lagi? Sekarang Yesus yang disalib. Oke, sekarang Yesusmu yang disalib. Oke. Pertanyaan saya, apa yang kau dapatkan dari iblis yang menyalib Yesusmu? Jawab. Gak bisa lagi. Kamu Yesus itu disalibkan? Gak bisa lagi. Enggak. Percaya kamu Yesus? Percaya. Berarti kamu bantah Al-Quranmu sendiri bahwa tidak ada Yesus di dalam Al-Quran. Tidak ada Yesus. Tidak ada Yesus. Tidak ada Yesus. Islam ini. Tidak ada Yesus di dalam Al-Quran. Dia bersaksi bahwa Yesus itu sudah disalibkan. Tidak ada Yesus. Aduh. Tidak ada Yesus dalam Al-Quran. Justru Nabi Isa selamat yang menggantikan Yesus. Kau bersaksi bahwa Yesus itu disalibkan. Sisi kau percaya bahwa Yesus tidak disalibkan. Tidak ada Yesus di dalam Al-Quran. Dasar munafik kau ini. Oke, Anda sudah tahu sekarang pertanyaannya. Anda sudah tahu sekarang pertanyaannya. Apa yang Anda dapatkan? Kau menyaksikan sendiri bahwa Yesus turunkan dia. Itulah hebatnya kami. Itu hebatnya kami. Kau kalah kan? Kau bersaksi bahwa Yesus itu sudah disalibkan. Ya udah. Sip. Kami. Yesus itu sudah Terima disalibkan. kasih kepada setan. Berterima kasihlah kepada setan. Berterima kasihlah kepada setan yang menyalibkan Tuhan Anda. Terima kasih kau telah bersaksi. Berterima kasihlah kepada setan yang telah menyelamatkan Anda. Terima kasih. Terima kasih supaya kau telah bersaksi bahwa Yesus itu telah disalibkan. Oke. Karena Yesus itu adalah membawa keselamatan. Mudah-mudahan keselamatan ini kau dapatkan sendiri karena pada malam ini. Maka berterima kasihlah kepada setan yang menyalib Yesus. Terima kasih coba. Kau malam ini sudah bersaksi bahwa Yesus itu sudah disalibkan. Oke. Terima kasih. Oke. Cara cukup saja di situ. Mana jawabanmu? Mana jawabanmu? Mana jawabanmu? Udah, terima kasih ya. Sudah mana jawabanmu? Apa yang kau dapatkan sudah setelah Yesus disalib? Kau bersaksi bahwa Yesus sudah disalibkan. Apa yang kau dapatkan? Apa yang kau dapatkan setelah Yesus disalib? Nabi Isa nggak disalib, yang disalib Yesus. Bangga dia. Nabi Isa aku nggak disalib, yang disalib itu Yesus. Bodoh. Mengada umat Islam yang mengatakan Nabi Isa itu Yesus ada dalam Al-Quran? Gak ada. Yang disalib menurut Bible namanya Yesus. Dia hanya lari ke dari pertanyaan. Apa yang kau dapatkan? Apa yang kau dapatkan setelah Yesusmu disalib sama eksekutor? Menghindar dia, teman-teman. Cara debatnya sama seperti setan. Menjebak.
Tapi maaf ya, di dalam Al-Quran tidak ada Yesus. Justru fakta Nabi Isa selamat, yang disalib Yesus. Siapa yang disalib? Yesus. Lebih baik kita ngalah daripada memperjuangkan kemenangan terhadap orang yang sudah kalah. Dia sudah nangis. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Iya, halo. Bisa buka kamera? Buka kamera, Bang. Halo, 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 halo. Ya, ada itu tinggal diterima. Oh, buka kamera, silakan. Silakan. Halo, Mas Romi. Halo. Kalau nggak mau diskusi silakan turun. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Saudara Bitua, buka kamera dong, Bang. Kayak tadi, Bang, lucu dilihat orang kepepet, tidak bisa jawab lagi, dia stres. Buka kameranya, Bang. Tes, tes, tes. Halo. Enggak mau menjawab. Kumis aja panjang, nyali enggak ada. Jawab. Halo, Saudara Berta. Buka kamera, Saudara Berta. Permintaan saya sudah kirim. Saudara Dulap juga. Buka kameranya, silakan. Buka kamera boleh. Buka kameranya, Bang. Halo. 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 Mudah-mudahan lubang pantatnya bisulan, Bang, ya. Bisulnya kayak bola kasti. Dan warna pink. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu nggak nonton, nggak mengganggu lagi live-nya Bang Suma? Aku bisulan. Aku bisulan, nggak bisa jalan. Halo. Halo. Saudara Ronald, apa kabar? Jaringan. Halo Saudara Ronald, buka kamera dong. Halo, selamat malam Saudara Yosua. Halo. Halo. Matanya bintilan. Bintilannya kayak bola. Gitu aja ya, kalau ada naik tidak bersuara. Bagus gak gitu? Itu kan namanya ngerjain. Sudah dipanggil, diam. Halo, Ganar. Halo, saya Muslim, Bang. Oke, ada yang ingin disampaikan? Oh, nggak ada. Terus,
Gue ini jalan sendiri, soalnya ini HP-nya error bang. Oh, oke, sorry. Maaf kalau gitu. Maafkan saya yang telah menaikkan Anda. Sorry, saudaraku ya. Iya. Kayaknya sih memang banyak yang HP-nya otomatis jalan sendiri sih. Kayaknya, karena nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah saudara Islam ini sengaja kan gitu ya. Siapa juga yang mau disumpahin bisulan. Tapi masa dari tadi nama-nama ini aja yang muncul. Harusnya kan periksa HP. Ini sebelum direpetin sama Bang Suma, periksa HP. Marica. Halo. Halo. Nah gitu dong. Saudara Robin Panjaitan buka kameranya dong. Saudara Marica boleh dong buka kamera dong. Halo. Halo. Iya, buka kamera dong. Aku Islam bang. Oh gitu. Sorry. Iya. Sorry, saya enggak. Iya. Iya, sorry. Oke siap. Iya, enggak sengaja naikin Makasih, abang. Bang. Turunin aja bang. Iya, oke, sip. Lagi nonton ini. Ya. Ya. Siap. Maaf, Lagi enggak setia sengaja saya lagi naikin nonton nih. Iya. Oke. Turunin aja. Oke bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Iya. Salam kenal bang. Iya bang. Saya cuma ikut aja nonton ini live-nya bang. Oke, makasih ya bang ya. Saudara Efri, selamat malam. Oke, salam kenal dari Sulawesi. Iya, budak ada. Ayo, saudara Efri. Margareta, hai do wedding. Selamat Ya. malam. Malam bang. Bisa buka kameranya. Silakan. Kita diskusi berdua. Mumpung nggak ada yang lihat. Bentar. Iya. Dek, Alkitab mana dek? Dek, Alkitab yang kecil mana? Buka kameranya Mbak. Nah, Iya. Kenapa selalu tertarik, terinspirasi membahas ketuhanan orang lain? Ketuhanan orang lain. oke. Kenapa tertarik? Iya. Iya. Agama Anda yang menarik saya untuk membahasnya. Membahas ketuhanan orang lain. Bukankah Mm-mm. bukankah Bang Juma sudah punya agama? Udah punya. Iya, kenapa tertarik kali membahas ketuhanan orang lain? Karena agama Anda itu diajarkan untuk mengkristenkan agama lain. Enggak ada. Ada amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, jadi pengikutku. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Makanya ada misionaris. Makanya kitab Anda itu, tadi Anda menyuruh anak Anda mengambil Alkitab kan? Iya. Padahal itu bukan namanya, buku Anda itu bukan Alkitab. Buku Anda itu Bible atau buku-buku. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Iya. Nah, karena agama Anda itu suka nyamar-nyamar. Makanya saya harus ada di sini untuk meluruskan, untuk membedakan supaya orang tahu bahwa Kristen itu adalah agama yang bukan dari
para nabi, ajaran yang diajarkan dari barat melalui Belanda dan Portugis masuk ke Nusantara ini, itu bukan ajaran nabi-nabi. Tapi mereka mencoba menggunakan banyak istilah Al-Quran supaya dianggap bahwa agama ini dari Timur Tengah, padahal bukan. Begitu saudariku. Tapi kebanyakan nanti orang itu nggak akan percaya sama Bang Juma. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Yang penting tugas saya itu meluruskan supaya anak-anak Islam itu tidak murtad. Karena misi Kristen itu kan memurtadkan, mengajak. Kami ini dianggap domba-domba sesat oleh Kristen. Enggak ada seperti itu. Amanat agung apa amanat agung, Mbak? Taat kepada Tuhan Yesus Masiya. Bukan itu amanat agung, jangan ada sesat-sesat salah-salahin. Amanat agung perintah mengajak orang di luar Kristen untuk menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19 nomor 20. Makanya agama itu kemanapun pergi menyamar-nyamarkan diri, menyamar-nyamarkan diri supaya dengan mudah bisa memurtadkan orang masuk Kristen gitu. Kitab Anda itu kalau masuk di Bali bukan Allah, jadinya Sang Hyang Widi. Apa tujuannya? Untuk menjerat orang Bali agar masuk Kristen. Begitu juga kitab Anda ketika dia masuk ke Israel, bukan Theos, bukan Bapak, tapi dia berubah kemudian menjadi Elohim. Kemana dia pergi, di situ dia nyamar. Masuk ke Indonesia, karena di Indonesia banyak penyembah Allah, maka yang tadinya Bapak, Allah, Theos, berubah menjadi, yang tadinya God berubah menjadi Allah. Kenapa nggak langsung aja melapor ke lembaga LAI, lembaga Alkitab Indonesia? Iya, karena justru karena LAI itu memang sengaja, memang tujuannya untuk supaya mengkristenkan. Gimana mau dilapor pun percuma karena memang misinya begitu. Coba kalau menggunakan nama aslinya dari sana. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Dan Firman itu adalah Theos. Theos itu telah menjadi daging, jadi manusia. Ada nggak yang mau masuk Kristen? Karena Theos itu artinya dewa. Makanya supaya banyak orang masuk Kristen, Theos diganti menjadi Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi sama seperti ini Bible. Ini kan supaya bisa menjerat orang yang tadinya Biblika, Bible, dirubah menjadi Alkitab. Padahal tidak ada haknya kitab Anda menggunakan nama ini. Ini nama lain daripada Al-Quran. Celakanya orang Kristen sendiri nggak tahu kalau itu ada misi untuk mengkristenkan, dan termasuk Kristen itu adalah korban dari misionaris. Bukan Yesus dan murid-murid Yesus, bukan orang Yahudi yang masuk ke Nusantara ini mengajarkan agama Kristen, bukan, tapi orang dari Barat. Tapi Bang Juma nggak bakalan didengarkan nanti sama orang Kristen itu, karena dia sudah terdogma. Ya, makanya pelan-pelan kita diskusi supaya saudara-saudara kita Kristen itu sedikit terbuka wawasannya. Apakah yang disampaikan Bang Suma ini salah atau benar, kan gitu. Berarti Bang Juma di sini untuk menyelamatkan orang Kristen atau Muslim? Dua-duanya. Dua-duanya terselamatkan. Iya, saya mengajarkan saudara Muslim supaya mereka tidak mudah dimurtadkan. Saya mengingatkan kepada orang-orang Kristen supaya kemudian bisa memahami bahwa visi misi dari agama Kristen itu asal usulnya dari mana, gitu. Dan orang tapi Kristen masih banyak yang ngeyel, masih banyak yang ngeyel. Ya, begitulah adanya. Terutama yang bandel. Ya, terutama saudara-saudara kita itu yang sudah dicuci otaknya mengatakan Islam teroris, Islam itu radikal, Nabi Muhammad itu pedofil, tukang kawin, mengawini bocil. Itu didoktrin terus kepada saudara-saudara kami Kristen, sehingga mereka semakin jauh untuk belajar. Padahal itu nggak ada, itu semua fitnah. Iya, masih banyak juga sih yang ngeyel. Umpamanya makan B2 itu
Kalau kita kasih tahu itu haram, mereka kan masih ngeyel. Oh, adek ini dari Advent? Enggak, aku Protestan? Orang tua aku Katolik, aku dibaptis di Katolik. Cuman suami Protestan, HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Iya, Huria Kristen Batak Protestan. Cuman kan kita udah pada ngasih tahu tuh kepada orang-orang Kristen yang lain. Orang itu ngeyel, membangkang. Iya. Jadi kalau di sekte adek ini, saudari ini, Yesus itu apa? Tuhan. Ada yang bilang utusan, ada yang bilang Tuhan. Kalau saudari sendiri? Yesus itu Tuhan. Tuhan. Yesus itu Tuhan. Iya. Berarti Tuhan satu-satunya. Tuhan satu-satunya, nggak ada Tuhan selain Tuhan Yesus. Oh gitu. Iya, Tuhan Yesua. Tuhan Yesua Hamasiyah. Oke. Bapak Yahweh Adonai Yod-Heh-Vaveh. Yang turun menjadi manusia. Iya, Adonai Yod-Heh-Vaveh. Oke. Sekarang ketika Yesus cuman orang Kristen yang lain membangkang. Orang Kristen yang lain membangkang. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, mau dipercayai sebagai Tuhan atau mau dipercayai sebagai utusan Tuhan? Kalau itu kurang tahu. Kenapa kemudian saudari saya ini mengatakan Yesus itu Tuhan satu-satunya kalau tidak ada sumber dari Yesus? Setahu saya itu Tuhan. Setahu saya Tuhan. Setahu Yesus dirinya adalah Tuhan atau utusan Tuhan? Setahu Yesus. Iya. Setahu Yesus dia sudah tahu dia Tuhan. Di mana Yesus mengatakan? Di mana Yesus mengatakan aku adalah Tuhan? Dia tidak ada mengatakan, cuman dia melakukannya melalui perbuatannya, perbuatannya. Kalau melalui perbuatannya, Yesus bersaksi di dalam Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Itu Yesus bersaksi kalau dia utusan Bapa. Iya. Terus kenapa saudari saya bersaksi Yesus itu Tuhan, itu Bapa itu sendiri? Itu cuman penulis Alkitab itu yang buat seperti itu. Berarti bukan Yesus? Bukan Yesus yang nuliskan. Berarti antara Yesus dengan penulis Bible itu bertentangan? Di situ kita nggak tahu. Karena Yesus... yang menyaksikan Yesus itu kan rasulnya rasulnya Paulus kan, rasulnya Yesus serta murid-muridnya Yesus kan. Nah, Yesusnya sendiri bersaksi kalau dirinya itu utusan Tuhan. Yang mana yang harus dipercaya, kesaksiannya Yesus atau kesaksian orang lain? Kesaksian rasulnya. Yesus tidak dipercaya? Iya, percaya kita. Nah, kesaksian Yesus, dia utusan Tuhan atau dia Tuhan? Kesaksian Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Jika kamu ingin melihat Bapa, jika kamu ingin melihat Bapa atau Elohim, lihatlah aku. Aku dan Bapa adalah satu. Tapi di dalam Yohanes 8:29, aku dan Bapa adalah dua. Begitu juga Yohanes 8 nomor 17, 18, 19, 16, 17, 18. Aku dan Bapa adalah dua. Maksudnya aku dan Bapa adalah dua? Iya, aku dan Bapa adalah dua. Maksudnya ajaranku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Ada dua, yang satu manusia, yang satu Tuhan. Iya, di situ orang-orang Kristen yang lain masih ngeyel.
masih belum tahu apa-apa. Nah, kalau saudari sendiri? Yesus itu Tuhan, tetap Tuhan satu-satunya. Nah, itu ilmu dari mana? Dialah Bapa itu sendiri. Ilmunya itu aku ilmu dan dari Bapa mana? adalah satu. Aku dan Bapa adalah dua, kata Yesus. Dan aku bersama-sama dengan Bapa. Nah, kalau bersama-sama itu satu atau sendiri? Tetap sendiri. Berarti nggak bersama-sama. Margareta bersama Bang Suma, berarti di situ ada berapa? Itu bukan dalam arti seperti kita manusia biasa. Nah, Yesus manusia, yang Bapak bukan manusia, berarti dua. Mereka itu Tuhan. Aduh, kok jadi dua Tuhannya? Katanya tadi satu-satunya. Yang mana yang betul? Elohim itu rohnya Tuhan Yesus juga. Elohim itu rohnya Tuhan Yesus. Iya. Jadi maksudnya roh yang ada di dalam diri Yesus yang ketakutan itu kepada malaikat itu adalah Tuhan. Rohnya Yesus gimana? Rohnya Yesus yang ketakutan terhadap malaikat itu Tuhan. Malaikat yang mana ini? Yang datang memberikan kekuatan kepadanya. Di mana tertulis? Lukas 22. Tolong dibacakan. Maka nampaklah malaikat dari langit memberikan kekuatan kepadanya, sehingga dia ketakutan dan sangat ketakutan, sehingga peluhnya bercucuran seperti titik-titik yang jatuh ke tanah. Lukas 22, coba Anda baca. Lukas 22 itu. 22 nomor? Iya. Kalau nggak salah di nomor 53, 52, 5 berapa itu ya? 40, 47. Coba. Setelah tiba, ya. Coba. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Iya. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka. Iya. Kira-kira sejauh lemparan batu. Lalu ia berlutut dan berdoa. Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tapi jangan kehendakku. Melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Terjadi. Terus maka lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Terus pertanyaannya apa di sini? Kenapa Yesus ketakutan? Kalau rohnya itu Tuhan, masa Tuhan takut kepada malaikat? Di situ dalam konsep dia sebagai manusia. Rohnya itulah malaikat tadi. Itulah rohnya Tuhan itu. Jadi di dalam diri Yesus tidak ada roh? Ada. Tetap ada. Itu rohnya kenapa ikut takut? Katanya roh Elohim yang ada di dalam dirinya, kenapa jadi ikut-ikutan takut dia? Kurang kerjaan apa? Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini suatu perumpamaan supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa jadi kita ya? Kita kan bukan di situ. Yesus itu lagi sembunyi dari kejaran tentara Romawi. Sembunyi, terus kemudian dia perintahkan murid-muridnya untuk berdoa. Lalu dia menjauh dari muridnya. Habis itu dia berdoa sendiri khusyuk. Lalu kemudian Tuhan datang mengutus malaikat kepada dia memberikan kekuatan. Pertanyaan saya,
Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa rohnya ikut takut? Di sini kita harus mengambil hikmat. Kok jadi kita yang ngambil hikmat? Pertanyaan yang kita petik, kenapa yang kita petik di sini hikmat? Kenapa Tuhan Anda, Yesus, ketakutan sama malaikat? Apakah dia bersandiwara? Tuhan tidak mungkin kan takut kepada makhluk? Ini dibaca, ya Bapa, jikalau engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Iya, terus? Itu di situ dia mengajarkan kita ini, yang pengikutnya ini. Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Di sini dia mengajarkan kita supaya kita bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Iya, kenapa Tuhan Anda takut kepada malaikat? Tapi di sini nggak ada takut loh. Di sini nggak ada takut. Mana ada nggak ada takut di situ? Gini ya. Tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya. Nggak ada di situ Yesus takut. Baca terus. Kepadanya. Dan memberi kekuatan kepadanya. Ia sungguh susah. Kok susah? Ia sungguh susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Nggak ada di situ takut. Nomor 4-4-nya Lukas 22 nomor 4-4. Ia sangat susah. Kok susah? Bukan susah di sini itu. Ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Di sini nggak ada takut. Di sini nggak ada takut. Ia makin. Itu terjemahan tahun berapa? Tahun berapa? Nggak lihat loh. Kalau di data terjemahan baru itu ketakutan. Dia sangat ketakutan dan peluhnya seperti titik darah. Kalau di sini ia sangat susah. Ia sangat susah. Kok susah? Dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Kenapa ia jadi sangat susah. Iya, di sini ia sangat susah dan semakin sungguh-sungguh berdoa. Itu salah terjemahan itu. Nggak ada ketakutan ini. Itu Bible baru ya? Iya, ini Alkitab baru, Bible baru. Oh, kalau yang lama itu masih sesuai dengan original teksnya. Kalau original teksnya itu kan agonia. Agonia itu artinya ketakutan. Oh, gitu. Salah terjemah itu. Dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Dia hilangkan beneran itu. Nggak ada kata ketakutan di situ, nggak ada di TB1 atau TB2. Di sini ia sangat susah. Ia sangat Bukan susah ketakutan. dan makin nggak ada takut di sini. Coba aku lihat terjemahan dan lama. makin bersungguh-sungguh. Tunggu. Bersungguh-sungguh berdoa. Ia sangat susah. Tunggu, aku cari di sini ya. Lukas 22. Ia sangat susah. Kita lihat ya di kitabku ya. Kok beda ya jadinya kitab kita ya? Makanya aku heran, takut, nggak ada tulisan takut. Ia sangat susah. Teman-teman yang ada kitabnya coba buka, ketakutan atau apa? Jangan-jangan Bang Suma salah ini. Nomor 4-4 kan? Nomor 4-4. Mengapa kamu tidur? Lalu ia bangkit darinya dan kembali. Oh, di sini dia. Nah, ini ada ketakutan. Coba saya stabilo dulu ya biar kentara ya. Ketakutan. Nah,
Coba di sini. Ini kentara nggak teman-teman? Yang orange ini kentara nggak tulisannya? Nggak bisa ya? Ada Bible lain nggak? Ada Bible lain nggak ada lagi. Lagi nggak ada. Gimana dong? Di sini tertulis ya. Ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Coba teman-teman lihat di Google ada apa di situ? Ketakutan atau susah? Coba saudari ini lihat di Google dulu. Di Google coba buka di HP. Kalau di HP apa yang tertulis? Agak susah Pak ngambilnya, agak susah. Nah, kalaupun susah, berarti itu kan sudah lari dari aslinya. Sekarang kalau dikatakan susah, kenapa Tuhan susah? Kedatangan malaikat kok dia malah susah? Ketakutan pastinya, karena original teksnya itu jelas agonoai, jadi tidak mungkin kita keliru. Agonia itu artinya ketakutan. Ketakutan kan teman-teman? Coba lihat di YouTube, di Google. Nah, jadi Tuhannya saudara ketakutan. Kenapa dia harus ketakutan kepada malaikat kalau dia Tuhan? Enggak tahu. Kenapa dia takut? Karena dia bukan Tuhan. Bukan, di situ kita ambil hikmat. Tuhan itu mengajarkan kita supaya kita berserah diri kepadanya di saat dalam pencobaan. Iya, artinya masa ada Tuhan ketakutan, Tuhan lagi susah. Justru pelajaran justru pelajaran yang diterima di situ. Ini bukan Tuhan ini, kok ada Tuhan susah? Karena di situ Tuhan itu lagi berserah diri dia kepada rohnya malaikat itu. Malaikat itu adalah rohnya sendiri. Jadi Tuhan itu lagi berserah diri, menyerahkan dirinya bersatu kepada malaikat itu. Walah, bagaimana dong? Berarti Tuhan susah kepada Tuhan, gitu. Jadi kita di sini mengambil hikmatnya aja supaya kita berserah diri kepada Tuhan. Waduh. Tapi kok Tuhan kok susah? Itu makanya orang Kristen jadi tersesat dia. Banyak juga yang udah mualaf. Makasih gitu. Oh ya? Gara-gara ini. Bingung. Gara-gara hal ini, tulisan-tulisan di Alkitab ini. Banyak orang Kristen yang sudah ngeyel, bandel. Kalau saudari kapan mualafnya? Besok. Mualaf. Besok. Nggak ada harapan untuk mualaf, Bang, karena kita udah menikah. Udah menikah, jadi nggak ada harapan untuk jadi mualaf. Berarti mau dong diusir Yesus nanti. Karena kalau memanggil Yesus, kenapa Yesus mengusir? Karena yang memanggil Yesus Tuhan itu akan diusir. Kami memanggil Yesus itu Bapa. Ya sama aja, berarti Tuhan dong. Bapak Yahweh. Ya berarti Tuhan Bapak kan? Yahweh Adonai Yod He Vav He. Berarti Tuhan dong. Jadi memanggil Yesus itu apa? Tuhan atau Rasul Yesus. Mualaf aja deh, mualaf. Lebih baik mualaf daripada diusir sama Yesus. Tapi kami memanggil Yesus itu Bapa. Bapa yang baik. Ya, Bapa yang kekal, Bapa yang baik. Diusir sama Yesus, diusir. Yang diusir itu yang melakukan kejahatan. Nah, kejahatan itu adalah menggantikan kedudukan Tuhannya Yahudi menjadi Yesus.
Masa Tuhan jadi bayi, Mbak? Kenapa nggak bisa? Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Berarti bisa juga jadi setan? Enggak bisa. Lu tadi katanya nggak ada yang mustahil. Kok pilih-pilih? Kalau jadi setan itu konyol. Setan udah punya pribadi sendiri. Ya sama, jadi manusia juga konyol. Kira-kira kalau Yesus tidak netek sama ibunya, bisa nggak dia bertumbuh jadi anak dewasa? Yesus itu dia minum madu, dia makan itu bertumbuh kembang itu dengan madu. Dengan netek? Enggak ada tertulis. Ada. Lukas 27. Lukas 11:27. Itu buat seluruh ibu-ibu manusia biasa. Yesus yang netek. Apa sih ini? Netek Yesus itu. Di kitab saudara dia netek. Di situ tertulis itu hikmat buat ibu-ibu yang berbahagia. Itu hikmat hikmat apa? Hikmat yang kemudian bisa, Tuhan manusia bisa netein Tuhannya gitu? Enggak. Jadi? Tapi Kristen yang lain itu dia enggak menerima itu. Tapi dalilnya ada loh. Iya. Lukas 27. Menyusui, tapi yang menyusui itu bukan Yesus, itu buat ibu-ibu manusia yang lain. Itu untuk Yesus, Yesus netek. Bahkan kemudian di Lukas 22 juga kan dikatakan dia nonotnya dipotong hari ke-8. Ya, itu budaya bangsa di sana. Iya, tapi kok Tuhan bernonot gimana ceritanya? Tuhan itu maha besar, nonotnya gimana dong? Tapi di situ nggak ada tertulis yang seperti itu. Ucapan seperti itu nggak ada di kitab mana itu? Lukas 22, dia dipotong nonotnya. Kalau Tuhan punya nonot berarti Tuhan pipis dong. Tapi itu nggak semua ditulis di Alkitab itu seperti itu. Iya, tapi kan kita disuruh berpikir kalau Tuhan itu jadi manusia punya nonot, berarti dia pipis. Tuhan itu datang tujuannya cuma satu, mengembalikan ciptaannya ke rancangannya semula. Apa itu rancangannya semula? Bebas dari dosa. Berarti sekarang kita sudah bebas melakukan apapun. Bukan seperti itu. Tapi katanya bebas dari dosa. Akan ada hidup yang baru. Tapi kita bebas dari dosa. Setelah kematian seluruh manusia, akan ada hidup yang baru. Iya, maksudnya gimana? Bebas dari dosa. Tapi Anda sendiri. Di hidup yang baru itu nanti tidak ada lagi pendosa. Di hidup baru itu nanti tidak ada lagi pendosa. Iya, setelah wahyu terakhir. Setelah wahyu terakhir. Jadi apalah kalau tidak ada lagi pendosa, jadi gimana dong ceritanya? Nggak tahu. Ya udah, makanya nggak tahu. Makanya syahadat aja. Itu bukan solusi. Itu solusi supaya nggak diusir Yesus. Itu membuat runyam. Bukan buat runyam, itu supaya membuat jadi kacau balau. Kenapa kacau? Kenapa kacau? Alasannya? Akan kacau. Apa yang kacau? Alasannya itu kita tidak mengenal Tuhan lagi. Loh, kenapa bisa? Tuhan yang benar itu nggak kita kenal lagi. Kalau tidak melalui Tuhan Yesus, Yesus itu mau dikenal sebagai utusan Tuhan. Itu perkataan Bible. Perkataan Yesus. Perkataan Yesus apa? Dia Tuhan gitu? Nggak ada. Yesus mengatakan,
Coba dibaca Yohanes Dia langsung 17:23. menyatakan dirinya. Dia itu nggak berkata, dia langsung turun ke bumi menyatakan dirinya langsung. Sebagai Akulah manusia, Tuhan gitu. nggak ada akulah Tuhan. Nggak boleh gitu loh. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Enggak, dia turun saja ke bumi itu udah Tuhan, udah Tuhan. Nggak boleh gitu. Iya. Masa turun ke bumi? Hujan juga turun ke bumi. Iya. Hujan. Itu udah bersaksi. Itu dia sudah bersaksi bahwa dia Tuhan. Masa Turun sekarang aja begini. Dia Sekarang turun ke bumi, begini. Dia turun ke bumi. Keluar itulah jadi bayi. kesaksiannya. Lalu keluar Kesaksiannya. jadi bayi. Masa Tuhan jadi bayi? Itu yang dia perbuat, kesaksiannya. Lahir di palungan kan? Lahir di Iya, palungan. terus siapa yang menjaga alam semesta kalau Tuhan jadi bayi? Dia sendiri. Bagaimana mau jaga alam semesta sedangkan dia cebok sendiri nggak bisa? Hamba Allah syukran. Ayo. Dia maha kuasa, Bagaimana maha Serba kuasa bisa. cebok sendiri nggak bisa? Dia kan alfa dan omega, jadi dia serba akan bisa. Waktu dia bayi siapa yang cebokin pantatnya? Enggak ada tertulis semuanya itu. Enggak tertulis tapi dia jadi bayi kan? Ini ya, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Lah iya, jubahnya Aku manusia bersaksi kepada Yesus. setiap orang. Ini aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, Elohim akan menambahkan kepadanya malapetaka. Ya. Nah, terus kenapa Anda tambah-tambahkan bilang Yesus sendiri mengaku Tuhan? Ayo. Iya yang bersaksi. Di mana? Di mana? Nomor 20. Di nomor 20 ia yang bersaksi tentang semuanya ini. Apa kesaksiannya? Berfirman apa? Iya. Kata Yesus begini, "Ya, aku datang segera." Datang segera Yesus sebagai datang sebagai Yesus apa? Datang sebagai anugerah. Yeay, anugerah. Datang sebagai apa? Sebagai Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan atau sebagai anak manusia? Di sini anugerah, sebagai anugerah Tuhan Yesus. Berarti dia datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Ini ya, akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Coba nomor 8-nya. Nomor 18-nya apa? Akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu, kesaksian Yohanes kedua. Bukan maksudku nomor ininya. Nomor 8-nya apa dibilangnya? Iya. Tunggu. Silakan. Apa dia mengatakannya kepadamu? Akulah batu cici, bukan? Enggak ada. Mana ada enggak ada? Ada. Akulah. Bentar. Wahyu kan? Iya, Wahyu tadi. Nah, coba. Itu tadi 22. Iya, coba nomor 8-nya coba. Aku bersaksi kepada setiap orang, bukan itu? Wahyu 1 nomor 8. Coba. Apa dia mengatakannya kepadamu? Tunggu ya. Itu harus dibaca dari nomor 1. Ya udah langsung aja ke 18-nya kalau gitu. Nomor 18-nya aja dulu langsung supaya kita bisa dapat ininya, kopinya. 18-nya apa dia mengatakannya kepadamu? Dan yang hidup aku telah mati. Mati dia. Dan yang hidup aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup. Bisa nggak Tuhan itu mati? Bisa nggak Tuhan itu mati? Bisa. Mati meja. Siapa yang menjaga alam ini kalau Tuhan mati deh? Mati itu dalam kemenangannya. Kok mati? Kemenangannya mengalahkan mati? Iya. Dalam arti menang. Dalam arti menang. Iya. Mati dalam arti menang. Kok mati kok menang? Mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Bagaimana bisa mengalahkan maut sementara dia mati? Ini kita baca, dan yang hidup
aku telah mati, namun lihatlah, namun aku hidup lihatlah, kembali. aku hidup. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Iya, tapi Dan mati aku- dulu. Iya, wajib supaya menang, wajib. supaya menang. Kok wajib? Dan aku memegang segala kunci maut. Tapi Karena dia mati dia dulu. menang. Tapi dia Iya. mati dulu. Iya, memang wajib mati. Memang, Oh, kok memang Tuhan wajib mati? Kok Tuhan wajib mati? Iya, Siapa jaga alam ini kalau Tuhan mati? dia mengalahkan maut. Gimana mau mengalahkan maut, dia mati kok? Kita baca ya, dan yang hidup Mati dan dulu yang kan? hidup, dan yang hidup aku telah Iya, mati. iya, Namun memang- lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Iya, Dan seluruh- aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Seluruh manusia itu nanti akan hidup kembali dan hidup selama-lamanya. Pertanyaannya, Tuhan kok mati? Siapa yang jaga alam ini setelah Tuhan mati? Tapi dia langsung hidup. Mana ada langsung hidup? Ada-ada aja ini. Jangan Di gitu sini dong. ditulis, namun lihatlah, aku hidup sampai Tapi kan selama-lamanya. Mati Sampai berapa hari? selama-lamanya. Mati berapa hari? Nggak ada ditulis di sini. Dia bangkit pada hari keberapa? Kalau di gereja-gereja Eh? Kenapa ini teman-teman? Ada apa? Pelanggaran kenapa? Kenapa pelanggaran? Tuhan tadi mati, belum mati, belum hidup kok diturunkan. Naikkan dulu. Aduh, gimana dong? Bagaimana? Halo? Naik lagi. Bisa nggak? Masih bisa nggak naik? Atau apa ini? Kok nggak bisa dinaikkan ya? Coba minta permintaan teman-teman, kok nggak bisa? Coba minta permintaan. Teman-teman bisa minta permintaan nggak? Coba teman-teman minta permintaan. Kok hilang? Masih bisa multi nggak teman-teman? Suara saya kedengaran nggak? Kok bisa ya? Loh. Jadi gimana dong? Gimana solusinya ini? Ayo, gak bisa multi, gimana solusinya? Live ulang gitu, turun dulu baru naik lagi. Coba ya. Oke. Bisa minta permintaan, bisa. Kok bisa ditangguhkan? Gimana teman-teman? Ditangguhkan ini. Kita buka yang lain ya. Bang, semua yang lain ya. Boleh ya? Rungkat dulu. 3 hari. Oke, kita buka yang lain ya. Kita buka yang lain ya.
ayat 9 apa? Nanti mati baru jadi Tuhan. Ini waktu saya. Jangan marah Anda. Ini waktu saya kok. Iya udah jawab. Ya ini saya, ya lu diam. Gua aja tadi diamin. Nah teman-teman, kalau Yesus itu nggak waras atau gila, itu keluarganya sendiri yang bilang, bukan aku loh ya. Kau tadi memframing aku. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang dengan hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ini kaum keluarganya Yesus menganggap Yesus gila. Sekarang di mana Nabi Muhammad disebut gila oleh kaum keluarganya? Nggak ada. Dan kamu itu RK fatal banget teman-teman ya. Yesus itu ternyata dibangkitkan oleh Onkelos. Ini tanggapan orang Yahudi di dalam Gitin 57a. Kita buka teman-teman ya. Nih. Onkelos kemudian pergi dan membangkitkan siapa? Membangkitkan Yesus orang Nazaret. Ternyata yang membangkitkan Yesus dari orang Nazaret itu ternyata adalah Onkelos dari kubur melalui ilmu hitam. Jeder kan. Ya, bukan hanya itu teman-teman ya. Jadi ceritanya nih kalau kita baca cerita ini, jadi Onkelos itu pergi ke kubur Yesus. Nih. Onkelos kemudian pergi dan membangkitkan orang Nazaret dari kubur melalui ilmu hitam. Nih. Ini data dari Yahudi ya, Gitin 57a. Sekarang ternyata Yesus dihukum oleh Onkelos ketika dia dibangkitkan. Dihukum dengan apa? Dibakar di dalam kotoran yang mendidih. Nih. Ya, Yesus ini nih teman-teman ya. Mana ini? Oke lah, nggak bisa di ini. Nih teman-teman nih, kita lihat nih. Yesus berkata kepadanya, ia dihukum dengan kotoran yang mendidih. Tuh, Yesus dihukum dengan kotoran yang mendidih di dalam neraka. Seperti yang dikatakan sang guru, siapapun yang ngolok-ngolok perkataan para bijak akan dihukum dengan kotoran manusia yang mendidih. Tuh, Yesusmu menurut orang Yahudi digoreng di dalam neraka, digodok dalam neraka dengan kotoran yang mendidih. Bahkan Yesusmu dibangkitkan itu bukan oleh Yahweh. Ya, Yesus dibangkitkan itu oleh Onkelos. Onkelos kemudian pergi dan membangkitkan Yesus orang Nazaret dari kubur melalui ilmu hitam. Itu tanggapan orang-orang Yahudi kepada Yesus. Yesus itu dibangkitkan dengan ilmu hitam dan dibakar di neraka dengan kotoran manusia yang panas. Itu ada loh di dalam Torat CB Alfe. Tetapi ketika Nabi Muhammad itu diakui sebagai orang yang jujur, diakui sebagai orang yang amanah, hadisnya cukup jelas dan cukup sempurna loh tentang itu. Nih saya tunjukkan lagi. Si RK ini nggak ada ilmu. Nih, paling baik akhlaknya, ya, paling agung dalam bertetangga, paling agung sifat bijaknya, paling jujur, ya kan, bicaranya paling lembut waktaknya, paling suci jiwanya, paling dermawan, ya, menempati janji serta paling amanah sehingga beliau dijuluki oleh mereka sebagai Al-Amin. Ada hadisnya. Hadis riwayat siapa? Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir. Jeder. Sekarang Yesus malah dituduh direbus di dalam neraka dengan kotoran manusia. Itu loh. Ada di dalam Talmud Gitin 57a. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak pernah dikatakan semacam itu. Oke lah, RK kalah debat, kalah PK. Saya sudahi saja karena percuma. Dari tadi nggak dijawab. Ya. Oke teman-teman, makasih ya. Gak ada jawaban teman-teman. Bubuk. Gila lagi tuh. Kayaknya lagi makan narkoba si RK ini ya. Ditanya apa, jawab apa. Kalau Nabi Muhammad jelas. Kalau Yesus itu loh, ini loh teman-teman dalam Talmud. Dibakar di dalam neraka. Onkelos kemudian pergi dan membangkitkan orang Nazaret. Yesus orang Nazaret dan dari kubur melalui ilmu hitam. Ini ada dalam Gitin 57a. Kemudian Yesus itu menurut ini ya dibakar nih. Ia dihukum dengan kotoran yang mendidih, kotoran manusia. Oke teman-teman, saya tidak mengklaim saya menang. Kalian akan menyaksikan dan melihat sendiri kejujuran kalian. Si RK bubuk, gua tanya apa, jawabannya kemana-mana.
Sorry ya teman-teman ya, aku nggak bisa melanjutkan diskusinya, ini goblok banget pokoknya deh. Ini track record diskusi yang paling goblok si RK ini. Kayaknya dia lagi make ya, lain ditanya, lain dijawab. Oke, percuma. Aku sudah pakai baca Ibrani. Ini teman-teman, aku beli di Amazon ya kan. Masa ilmuku sia-sia menghadapi orang goblok ya. Aku sudah pakai baca Ibrani. Sudah cukup bagi kami. Lalu kata Thomas, telah sekian lama aku bersama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Jelas kan? Kitab saudara dia itu adalah anak-anak iblis. Di dalam Yohanes 8:37 sampai nomor 44, yang mau menyalibkan Yesus itu adalah anak-anak setan gitu. Nah, sekarang permasalahannya itu di Anda, bukan keadaan yang pada masa itu. Yang bermasalah itu di Andanya yang kami ingin tahu. Gini, bro. Gini. Kalau Anda menanyakan hal yang demikian, seharusnya Anda melihat dari pandangan seperti gimana, gitu loh. Ya, sama seperti kita orang Indonesia ini memutuskan perkara bahwa orang-orang yang mengusir penjajah itu adalah pahlawan. Nah, sekarang orang-orang Kristen hari ini menerima karya keselamatan dari upaya penyaliban. Kalian adalah orang yang diselamatkan dari penyaliban. Artinya bahwa ada yang bekerja di balik semua itu. Seperti tentara Romawi, kemudian imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, termasuk Yudas. Mereka lah yang kemudian berusaha dan bekerja menyelidikkan sehingga saudara-saudara menerima upah keselamatan. Maka muncul pertanyaan, mereka yang menyelidikkan Yesus bagi Anda ini pahlawan atau penjahat? Ya itu gini Bang Juma, kalau Anda melihat dari pandangan Anda sendiri, mungkin Anda berkata bahwa itu adalah penjahat. Sebab dalam arti kata bahwa pasti pandangan Anda bahwa itu mereka membunuh Yesus, betul? Anda yang saya tanya. Tapi dalam pandangan betul. Iya, tapi kan dalam pandangan saya dan pandangan Anda kan beda. Pandangan saya bahwa di mana itu sudah dibuatkan bahwa Yesus Kristus itu akan mati, akan disalibkan. Begitu, Pak. Iya, berarti orang-orang yang terlibat di dalam penyaliban ini sudah dinubuatkan menjadi pahlawan atau menjadi penjahat bagi Anda. Kan itu. Kan Anda menikmati hasil dari kerjaan mereka. Anda menikmati hasilnya kan? Orang yang Yahudi enggak, orang Kristen juga enggak. Anda yang menikmati hasil itu. Penyaliban itu